Orang Tionghoa adalah keturunan orang Tiongkok yang merantau pada masa ketika belum ada negara modern bernama Republik Rakyat Cina. Meskipun merantau ke luar negeri selama ratusan tahun, orang Tionghoa tetap mempertahankan identitas dan jati diri mereka. Biasanya, orang-orang yang menetap di daerah asing dan hidup selama beberapa generasi adalah hal yang wajar untuk berasimilasi dengan kebudayaan setempat. Namun, tidak demikian dengan orang Tionghoa. Meskipun mereka tinggal di tempat-tempat di mana banyak suku hidup bersama, seperti di Amerika dan Asia Tenggara, mereka tetap melanjutkan tradisi dan budaya mereka sendiri. Bahkan setelah beberapa generasi, keturunan mereka tidak mudah berasimilasi dengan budaya lokal. Aku akan memberitahu sejarah Tionghoa yang tinggal di Chinatown yang tersebar di berbagai negara. Kisah hari ini dimulai dengan cerita tentang orang-orang di Provinsi Fujian. Sebagian besar di wilayah ini merupakan pegunungan terjal yang tidak cocok digunakan untuk pertanian. Daerah ini sulit diakses orang untuk keluar masuk ke wilayah tersebut. Jadi, orang-orang di sini memilih mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut atau berdagang dengan pedagang asing daripada bertani. Tetapi negara tiba-tiba melarang orang berdagang dengan orang asing dan menutup akses ke laut. Dinasti yang berkuasa periode ini adalah dinasti Ming, dan ini terjadi pada tahun 1371. Di masa lalu, kegiatan jual beli dengan pedagang dari negara lain adalah kegiatan ilegal karena individualah yang dianggap memperoleh pendapatan, bukan negara. Jadi hanya negara yang bisa berdagang di kota ini. Perdagangan dengan pedagang asing dilarang, ditambah kawanan perampok Jepang yang sering datang dan menjarah barang dan mengancam nyawa orang setempat sehingga menjadi sangat sulit untuk hidup dari hari ke hari. Mereka mulai pindah ke daerah lain dengan perahu satu persatu untuk mencari kehidupan yang lebih baik, dan orang-orang ini adalah awal sejarah Tionghoa di Asia Tenggara. Sekarang tahun 2022, jadi sejarah orang Tionghoa perantauan sudah sekitar 651 tahun. Ketika dinasti Ming menutup akses ke laut, sebaliknya di Eropa memulai zaman penjelajahan dan penemuan dunia baru. Tetapi kemanapun orang-orang Eropa ini pergi untuk berdagang, para pedagang asal Tiongkok sudah berdagang di daerah Asia Tenggara terlebih dahulu. Sejak saat itu, orang Eropa dan orang Tiongkok bekerja sama untuk saling menguntungkan satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, zaman hukum rimba berlaku. Negara-negara Eropa menjajah dan menaklukkan masyarakat pribumi dengan kekerasan, sehingga jumlah daerah jajahannya bertambah. Dengan cara ini, mereka mengambil alih negara, menciptakan koloni, memerintah secara langsung, memproduksi tanaman tropis, menjualnya kepada orang-orang di negara mereka sendiri, dan menggunakan koloni sebagai pasar untuk secara paksa menjual barang-barang yang diproduksi secara berlebihan di negara asal mereka. Saat itu, Tiongkok diperintah oleh dinasti Qing, dinasti terakhir, dan situasi di sana hampir seperti koloni, di mana kepentingan ekonomi dirampas oleh negara-negara Eropa. Pada saat itu, orang Tionghoa perantauan bahkan tidak memiliki status kewarganegaraan, apalagi dukungan dari negara asal mereka. Tidak mungkin bagi kelompok ekonomi kecil yang terdiri dari beberapa orang Tiongkok untuk bersaing dengan negara-negara Eropa yang kuat. Jadi, orang Tionghoa perantauan mulai menampilkan diri mereka sebagai kelas menengah antara kekuatan barat dan penduduk asli koloni.
Kekuatan Eropa membutuhkan orang Tionghoa perantauan yang memiliki lebih banyak informasi tentang koloni-koloni daripada diri mereka sendiri. Penjajah Eropa memberikan tanggung jawab kepada orang Tionghoa untuk menjalankan kebijakan penjajahan yang ditentang oleh masyarakat pribumi dan tugas resmi daerah jajahan, pertanian, dan pertambangan. Pada masa ini, ketika dinasti Qing hampir hancur, orang Tiongkok yang melarikan diri ke luar negeri meledak jumlahnya untuk menghindari pemberontakan dan pemerasan oleh petugas kerajaan di berbagai tempat. Akhirnya, setelah runtuhnya dinasti Qing dan bangkitnya Partai Komunis Tiongkok, sekali lagi dalam skala besar, orang Tiongkok melarikan diri dari negara mereka dan pindah ke seluruh dunia. Kebanyakan dari mereka melarikan diri ke Asia Tenggara, di mana orang Tionghoa mendirikan perkumpulan mereka. Tetapi ada juga banyak orang Tiongkok yang menyeberang Samudra Pasifik menuju ke Amerika Serikat dan Amerika Selatan. Asal-usul orang Tionghoa perantauan yang sebelumnya berkisar pada orang Fujian, kemudian juga menyebar dari seluruh Tiongkok ke seluruh dunia. Pada masa ini, orang Tionghoa perantauan yang sudah sukses di Asia Tenggara mengundang banyak orang dari kampung halamannya untuk bekerja di daerah perantauannya. Karena mereka berasal dari kampung halaman yang sama, mereka dapat berkomunikasi dengan baik dan bekerja keras, sehingga mereka mempekerjakan lebih banyak orang dari kampung halaman mereka daripada penduduk setempat. Imigran Tiongkok yang datang ke Amerika Serikat dan Eropa mayoritas berasal dari kelas bawah. Hal ini membuat mereka menjadi pekerja dengan upah rendah untuk menggantikan tenaga kerja budak yang dilarang oleh hukum di sana. Mereka itu disebut kuli. Kuli adalah pekerja dengan upah rendah karena penipuan kontrak kerja di Amerika Serikat dan Eropa pada saat itu. Di Amerika, pada puncak peradaban barat, kuli-kuli ini memainkan peran utama dalam pembangunan rel kereta api lintas benua. Karena keletihan dan kekurangan makanan, juga efek penggunaan opium, banyak sekali pekerja kuli Tiongkok yang meninggal dalam keadaan kesepian dan rindu kampung halamannya. Kehidupan orang Tiongkok yang merantau dari tanah airnya ke luar negeri berbeda satu dengan yang lainnya. Mereka yang bermigrasi ke Amerika atau Eropa sebagian besar hidup sebagai kuli, sedangkan yang bermigrasi ke Asia Tenggara sebagian menghasilkan banyak uang dan mulai memiliki pengaruh besar di wilayah mereka tinggal. Sekitar waktu ini, para panglima perang di daratan Tiongkok mengambil alih kekuasaan di daerah masing-masing dan kemudian Jepang menyerang Tiongkok sehingga keadaan menjadi kacau balau. Setelah kekacauan seperti itu, Partai Komunis Tiongkok akhirnya menggulingkan Kuomintang dan menyatukan seluruh daratan. Tetapi orang Tionghoa perantauan yang sudah kaya memutuskan untuk tinggal di daerah mereka daripada kembali ke negara asal mereka. Seiring berjalannya waktu dan Perang Dunia Kedua berakhir, banyak negara mulai memperoleh kemerdekaan di kawasan Asia Tenggara. Tetapi orang Tionghoa perantauan menjadi objek kebencian oleh penduduk setempat, seperti kekuatan Barat dan Jepang. Tidak seperti orang Eropa dan Jepang yang bisa kembali ke tanah airnya, orang Tionghoa perantauan yang tidak punya negara untuk kembali tidak punya pilihan lain selain menjadi sasaran serangan oleh penduduk pribumi. Bagaimana nasib orang Tionghoa perantauan dalam dilema ini? Tunggu kelanjutannya di part 2 Sejarah Tionghoa.